Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan semoga kita termasuk dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV, seperti biasa saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, Mas Arif. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Pak Ustadz, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni misteri rizki. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa, rizki ini merupakan misteri yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ada yang sudah bekerja keras tapi rizkinya rizkinya seret, tapi ada juga yang sederhana tapi kehidupannya tercukupi. Lalu bagaimana Islam memandang rizki ini, dan kita akan mendengar bagaimana penjelasan dari Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto terkait dengan misteri rizki ini. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dikaruniai keselamatan oleh Allah, minat dunya ilal akhirah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pembicaraan kita tentang misteri rizki. Yang rizki itu adalah hak prerogatif Allah, mau diberikan kepada siapa, ya terserah Allah. Terkadang saudara kita masih ada yang kurang tepat dalam memaknai rizki, sehingga mereka membatasi rizki itu hanya sesuatu yang berbentuk materi, entah itu harta kekayaan, jabatan, dan lain-lain. Padahal rizki yang non materi itu nilainya jauh lebih luar biasa, seperti kesehatan, kesempatan, kita tinggal di tempat yang nyaman, berada di lingkungan kerja yang kondusif, kanan kiri kita dikelilingi orang-orang baik, itu rezeki dari Allah. Cuman ya tadi, kita kayaknya membatasi rezeki itu hanya urusan yang materi, padahal tidak. Setiap kita pasti berusaha untuk memperoleh rezeki itu, untuk mendapatkan rezeki itu. Tetapi dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang bahwa Allah itu membuka pintu-pintu rezeki. Secara garis besar, rezeki itu dibagi menjadi dua. Ada rezeki yang dijamin, kita nyari nggak nyari ya dikasih oleh Allah. Ada yang memang harus diusahakan. Lah, yang pertama, rezeki yang dijamin itu kita bisa lihat dalam Al-Quran dalam ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahwa segala yang ada di muka bumi ini rezekinya udah ditanggung oleh Allah. Kadang akal kita kayak nggak nyampe ketika ada binatang yang dia hidupnya di dalam dinding, yang kalau orang sana tumbila atau apa itu kadang-kadang makannya dari mana kok dia ya bisa hidup, wong hidupnya dalam tembok. Allah yang ngasih rezeki. Kalau kita lihat misalnya kayak cicak, makanannya nyamuk. Nyamuk itu binatang terbang, sementara cicak hanya ngerayap lari. Tapi kok ya bisa? Lah itu memang Allah yang menjamin bahwa semua yang di muka bumi ini rezekinya secara mendasar udah dijamin oleh Allah. Kita seperti kesehatan ini kita nggak pernah minta. Iya, kita minta dalam doa. Kita hanya kewajiban untuk menjaga. Tapi seandainya kita minta nggak minta, udah dikasih oleh Allah. Penghidupan kita, nafas dan lain-lain. Ini kita nggak minta. Ya walaupun minta dalam doa, tapi seandainya nggak minta pun kita udah dikasih oleh Allah. Lah ini berarti ada rezeki yang memang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada kelompok yang kedua, ada rezeki yang harus diusahakan. Nah, di dalam ayat Al-Quran ada beberapa ayat yang
bagaimana cara kita memperoleh rezeki sesuai yang diajarkan oleh Quran. Ada rezeki itu memang karena usahanya. Mas Arif bekerja, kemudian setiap periode waktu ada gaji. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia itu akan memperoleh sesuai dengan apa yang ia usahakan. Lah ini mau Islam mau nggak Islam, kalau memang dia yang giat, ya dia yang dikasih. Kalau dalam bahasa itu ada mufradat, ada namanya man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, dia yang akan dapat. Nggak peduli dia agamanya apa. Walaupun dia orang yang tidak pernah nyembah kepada Allah sekalipun, kalau memang dia yang usahanya kuat, semangat, maksimal, dia yang akan berhasil. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Kemudian ada rezeki itu yang diperoleh karena pernikahan. Biasanya yang masih jomblo itu takut menikah karena takut nanti nggak bisa ngasih makan anak istri, kan gitu ya. Itu problem umum. Tapi begitu udah dijalani, walaupun pekerjaannya sama, dulu dimakan sendiri ya cukup, dimakan berdua ya cukup, dimakan bertiga nanti ketika udah punya anak ya cukup. Itulah misterinya rezeki. Dan kita harus yakin dalam Quran itu ada bunyi ayat begini, wankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Intinya menikahlah. Kalau memang sudah masanya. Kalau dalam bahasa hadis ya ma'syaros sabab man istatau aminkumul ba'at falyatazawwaj. Para pemuda kalau memang sudah masanya menikah, nggak usah takut untuk nggak makan, bahasanya kan begitu. Wong ayat Qur'annya iyakunu fuqara. Kalau dulu sebelum menikah dalam keadaan fakir, dalam keadaan serba kekurangan, yang menghinggapi rata-rata jomblo kan begitu ya. Nah, Mas Arif ya. Wah, saya gajian segini, dimakan sendiri aja kayaknya saldonya segini. Kalau buat makan sih cukup, buat nabungnya ya nggak cukup nih. Bagaimana nanti kalau punya anak, punya istri, punya anak. Kadang itu yang menggelayuti pikiran yang selalu menunda-nunda pernikahan ini. Padahal janji Quran, iyakunu fuqara, kalau engkau dalam keadaan fakir, dalam keadaan serba kekurangan, yughnihumullahu min fadlih. Dengan fadlnya Allah, dengan maha pengasih penganyangnya Allah, kita akan dicukupkan oleh Allah. Cukup, akan cukup. Mungkin Mas Arif bisa bertanya kepada yang sudah gitu. Dengan pekerjaan yang sama, dari tahun ke tahun, dulu waktu masih bujangan, waktu sudah menikah, kerjaannya yaitu di situ. Tapi nyatanya ketika menikah ya cukup. Ketika punya anak ya cukup. Lah inilah misteri problem. Kadang ada orang yang, mohon maaf, ketika berumah tangga, dia nggak punya anak. Sama anak, ada orang yang berumah tangga anaknya 5. Ya nyatanya yang anaknya 5 ya bisa makan, ya bisa sekolah. Yang nggak punya anak ya sama begitu-gitu aja. Inilah misteri rezeki. Lah kadang rezeki Allah itu memberi rezeki kepada hambanya melalui jalur pernikahan. Ada orang yang dulu sebelum nikah itu umpama dia usaha ya, usahanya nggak berkembang sama sekali. Tapi begitu menikah Allah kasih jalan. Dan itu yang menyebabkan seharusnya lah seorang pemuda-pemuda muslim itu tidak menunggu berlama-lama kalau memang sudah masanya. Kemudian ada ayat lagi, Allah itu akan meluaskan rezeki bagi orang yang rajin bersedekah. Itu ada ayat bunyinya begini, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha. Perumpamaan orang yang berinfak itu seperti orang yang menanam 1 butir padi. Dari 1 butir itu akan tumbuh 7 tangkai, dari 7 tangkai itu akan tumbuh 100, dan akan makin dilipat gandakan oleh Allah. Maka ada orang yang rizkinya itu makin meluas ketika dia sedekahnya makin berani. Bahkan saya pernah dinasihatin orang begini, kalau pengen ilmumu nambah, sedekah dengan ilmu, alias ngajar. Kalau pengen kamu sehat, sedekah dengan tenagamu. Kalau ada apa-apa, bantu dengan satset. Kalau pengen duit banyak, sedekah dengan duit. Itu nasihat kayak sederhana tapi luar biasa. Bahwa Allah itu kadang meluaskan rezeki seseorang lewat jalan sedekah. Makanya mungkin kita belum pernah dengar, baca di media ya, orang yang jatuh bangkrut gara-gara rajin sedekah.
Kalau gara-gara judi online, nah banyak orang jatuh. Kemudian ada rezeki itu yang datangnya nggak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagi orang yang benar-benar tawakalnya pada Allah luar biasa. Tawakal itu bukan berarti kok pasrah total, bukan ya. Ia menyerahkan segala urusannya pada Allah dengan tetap ikhtiar. Kalau dia dagang ya dagang, kalau dia karyawan, pekerja ya bekerja. Nah, di momen-momen tertentu saat dia butuh, terkadang wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi dari jalan yang ia sendiri nggak tahu. Itu rezeki datangnya lewat apa. Nah, itu kadang kita bisa tanya ke orang-orang yang sudah mengalami berumah tangga sekian puluh tahun, ketika ia tiba-tiba butuh untuk biaya anaknya kuliah. Nah, tiba-tiba ya ada aja jalannya. Wallahu alam tah dari mana. Yang semua yang mengatur masalah rezeki itu adalah Allah. Termasuk kadang Allah memberi rezeki kepada orang itu lewat jalan yang dia sendiri nggak tahu, atau bahasa sekarangnya door prize. Ada door prize dari Allah bagi orang-orang, tapi ini ada spesifikasi khusus, yaitu orang-orang yang benar-benar keimanannya pada Allah luar biasa. Saat dia kepepet, saat dia memang benar-benar butuh, bukan pingin. Kalau pingin belum tentu dikasih, tapi kalau benar-benar dia butuh, maka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus yakin dengan cukupnya rezeki yang diberikan oleh Allah saat kita lagi butuh. Kalau pengen, belum tentu. Pengen, karena kadang keinginan kita itu bukan yang terbaik masalahnya. Tapi kalau kebutuhan, insya Allah itu yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ini memang rezeki ini menjadi misteri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu kapan datangnya. Kadang Allah mencukupkan melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan misteri rizki. Pak Ustadz, ini kan rizki ini dari tadi kita sebut sebagai misteri ilahi. Hanya Allah yang tahu. Kadang kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah berdoa, beribadah, tapi kita merasa bahwasanya kenapa rezeki saya masih kurang gitu. Mungkin ini, apakah ini juga menjadi salah satu misteri rezeki, atau ada kesalahan, atau seperti apa Pak Ustadz? Baik, saudaraku pemirsa Senpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif. Kadang ada orang yang merasa ya kerja udah maksimal, ya bisnis udah maksimal, ibadah udah maksimal, doa udah nggak berhenti-berhenti. Tapi kenapa kok kayaknya rezekinya, karirnya kok seret? Nah, kadang ada orang yang sebaliknya, dia ibadah enggak, pastor jurukun malah dia terkesan, mohon maaf, maksiat sering. Tapi kok karirnya bagus, rezekinya bagus, gitu kan ya. Nah, begini. Dalam Islam itu ada yang disebut dengan namanya istidraj. Istidraj itu Allah memberikan kepada seseorang yang, mohon maaf, kurang ajarnya kebangetan. Kadang ada orang yang tadi itu, hobinya maksiat tapi karirnya bagus, rezekinya lancar, badan sehat, keluarga aman. Itu namanya istidraj. Itu yang diberikan oleh Allah kepada Fir'aun. Fir'aun itu kurang apa? Kurang ajarnya. Sama Nabi Musa, sama rakyatnya kurang ajarnya luar biasa. Tapi segala kemewahan dunia ia dapatkan. Ia penguasa. Kalau penguasa ya tentu kaya raya kan. Dikelilingi segala orang-orang yang patuh sama dia. Semuanya kemudahan diberikan oleh Allah, tapi dalam kemaksiatan. Lah justru ketika kita merasa lagi jauh dengan Allah, tapi kok karir bagus, rezeki dalam tanda kutip tadi, yang materi maupun imateri kok bagus, berarti itu namanya istidraj. Sesuatu yang justru ibarat orang main layangan mau diulur. Ibarat mau banting benda itu dikastasin dulu. Nanti jatuhnya lebih parah lagi malah. Nah, lah kemudian ada orang yang rajin ibadah. Itu mungkin ada ayat ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ketika orang menyatakan dirinya sebagai orang yang beriman, akan diuji oleh Allah.
imannya itu benar apa enggak, ibadahnya itu kuat apa enggak. Salah satu ujiannya ya dengan karirnya, dengan usahanya, dengan rizkinya itu tadi. Kita bisa ambil contoh Nabi Allah Ayub. Nah, itu seorang nabi. Dulunya kaya raya, peternakannya, pertaniannya di mana-mana, keluarganya aman, sejahtera, tapi diuji oleh Allah. Pertama yang habis harta bendanya, kemudian anaknya, semuanya diwafatkan oleh Allah, kemudian istrinya, dan kemudian terakhir kesehatannya. Padahal beliau seorang nabi, tentu kedekatan dengan Allahnya luar biasa, tapi toh diuji oleh Allah dengan seperti itu. Lah itu tadi ayat ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ketika orang menyatakan iman, ya diuji dulu keimannya. Bisa jadi dengan ekonomi, ujian ekonomi atau rizkinya itu dalam tanda kutip. Kemudian ada orang yang kelihatannya kayaknya kerjanya udah ngitungin huruf P. Pergi pagi, pulang petang, pinggang pegel, pala puyeng, dan seterusnya. Tapi kok hasilnya segitu-segitu aja. Ada orang yang kayaknya santai-santai. Itulah sifat Rahman Rahimnya Allah. Allah mau beri kepada siapa, diberikan kepada siapa, itu terserah Allah. Dan memang rezeki itu misterius problem tadi itu. Kerjaan bisa sama, tapi rezeki beda. Orang kerja sama, mungkin gajiannya sama persis. Tapi setelah berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, akan berbeda hasilnya. Karena memang rezeki itu berbeda. Setiap orang mungkin akan ditanggung oleh Allah sebagian rezekinya, tapi tadi di segmen sebelumnya ada yang rezeki itu harus diusahakan itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini terkait dengan rezeki ini, misteri rezeki ini, bagaimana kita merasa cukup meskipun memang kadang rezeki kita terbatas, kadang kok kayaknya masih kurang gitu. Tapi berusaha untuk cukup, itu seperti apa Pak Ustadz? Ya, ini kadang kita itu yang kurang pandai memanage keuangan dan penghasilan kita. Sehingga asal pengen langsung beli. Apalagi sekarang dengan cukup mainkan handphone, tinggal di scroll, akhirnya kita tergoda dengan itu. Akhirnya gajian kita hanya cukup, bahkan sampai ada orang omongan gajinya itu 6,8. Tanggal 6 gajian, tanggal 8 udah koma. Kita nggak pandai sebetulnya memanage keuangan kita. Betapa ada orang yang jauh penghasilannya secara materi ya di bawah kita. Dengan dia menanggung keluarga. Tapi nyatanya ya cukup. Lah, sementara kita dengan penghasilan yang di atasnya dia, kita hanya tanggungannya nggak banyak, tapi kok nggak cukup. Nah, itulah hanya tinggal bagaimana kita memanage keuangan atau gaji yang kita punya. Karena kita mengidentikan rezeki itu gaji misalnya. Ya, untuk sementara kita batasi makna itulah. Lah, sehingga ketika kita selalu memperturutkan keinginan, nah itu yang berbahaya. Padahal kalau hanya untuk mencukupi kebutuhan, insya Allah dalam ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha, bahwa semua yang ada ini udah dicukupkan oleh Allah. Tinggal kita kadang yang nggak puas dengan kalau hanya mencukupi kebutuhan. Pengennya tadi itu mencukupi keinginan. Padahal keinginan itu belum tentu baik buat kita. Bisa jadi tadi justru akan menyebabkan kita jadi terpuruk karena kita nggak bisa manage misalnya tanggal 1 gajian, tanggal 3 udah pusing nyari pinjaman. Nah, ini kan bahaya kalau nggak pinter-pinter mengatur. Maka sebetulnya dalam dalam rukun Islam itu ada hikmah terkandung ketika membayar zakat. Itu sebetulnya ada makna terkandung bagaimana kita pinter-pinter memanage keuangan. Sebesar apapun penghasilan atau gaji kita, kalau kita nggak bisa manage dengan baik, saatnya bayar zakat kita nggak mampu bayar zakat. Maka secara tidak langsung itu mengatur atau mengajarkan kita bagaimana mengatur keuangan. Ya paling tidak dari gaji yang kita peroleh itu kita sudah bikin catatan lah. Untuk kebutuhan sehari-hari sekian, untuk kebutuhan tak terduga sekian, untuk sedekah sekian, untuk ke orang tua sekian. Sehingga kita kalau sudah melihat catatan itu akan berpikir ulang ketika akan melakukan hal-hal yang bukan kebutuhan. Intinya ya tadi itu kita evaluasi mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Kita evaluasi itulah. Insya Allah cukup. Yang diberikan oleh Allah, karunia Allah itu cukup. Yang nggak cukup itu kalau nuruti keinginan, nggak bakalan cukup. Sampai hatta zurtumul maqabir, nggak bakalan cukup. Ada hadis Rasulullah, seandainya orang itu punya 2 ladang emas, dia pasti akan nyari yang ketiga. Nggak akan cukup. Orang bilang katanya rizki itu kayak orang minum air laut.
makin diminum, makin haus. Kalau itu hanya untuk mencukupi keinginan, bukan kebutuhan. Wallahu a'lam, Mas Arif. Pak Ustadz tadi kan terkait dengan apabila kita merasa rezeki kita kurang maka menikahlah. Ini menikah ini menjadi salah satu pintu membuka masuk, pintu rezeki itu tadi. Lu sekarang kan atau mungkin yang dulu ramai juga terkait dengan ada istilah banyak anak banyak rezeki. Apakah itu benar atau karena kalau kita melihat di masyarakat juga kadang orang yang banyak anaknya juga hidupnya susah juga gitu. Atau itu seperti apa Pak Ustadz melihatnya Pak Ustadz? Orang yang dalam tingkat tawakalnya tinggi, memang ucapan itu nggak salah bahwa banyak anak banyak rezeki. Itu orang yang tingkat tawakalnya tinggi. Tapi kalau dilihat konteks sekarang, banyak anak itu kan relatif ya. Dulu punya anak 7 itu bilangnya sedikit. Sekarang punya anak 4 kebanyakan, relatif ya, sesuai dengan kebutuhan. Memang ini yang disampaikan bahwa dulu ada program KB itu. Itu kan bukan untuk membatasi anak, tapi untuk mengatur jarak kelahiran anak. Lah, kalau bagi orang yang yakin, ada hadis Nabi, seandainya seseorang itu tawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, maka seperti burung yang pergi hari dalam keadaan perut kosong, pulang akan dalam keadaan kenyang. Tapi realnya di masyarakat, kadang ada orang yang terbebani dengan anaknya yang begitu banyak. Lah makanya ya pinter-pinterlah menyesuaikan. Menyesuaikan itu artinya ya kalau memang kita mampu ya silahkan. Tapi kalau nggak mampu ya tetap. Kalau orang yang tingkat tawakalnya tinggi, ya monggo lah silahkan. Dan lagi-lagi itu tadi misterius. Walaupun memang dia kehidupannya dalam tanda kutip menurut kita miskin ya, tapi nyatanya ya hidup ya cukup. Nyatanya hidup ya cukup ya. Lah terus kemudian menikah itu membuka pintu rezeki. Nah itu ya tentu dengan kondisi realnya. Nah sekarang itu yang jadi beban karena ketika pernikahan, kalau pernikahan sebetulnya kan biayanya nggak mahal. Yang mahal itu kan yang menyertainya ini. Resepsinya dan lain-lain. Kalau hanya untuk ngurus surat nikah, yang pokoknya yang wajib-wajib, nggak nyampe 1 juta kok kayaknya ya. Tapi kemudian yang di planningnya dia itu harus di gedung sekian. Yang prewednya sekian, kemudian cateringnya sekian, itu yang memberatkan sehingga menunda. Padahal ya tadi kalau asal sekarang beberapa dekade waktu terakhir ini kayaknya saya ngelihat di medsos itu ada gerakan menikah di KUA. Ya kan? Yeah. Itu kan biayanya nggak sampai 1 juta kayaknya. Menikah di KUA. Nanti uang yang itu terkumpul bisa buat modal, bisa buat kehidupan yang selanjutnya. Kalau saya pribadi sih sebetulnya setuju yang itu. Walaupun ya tidak menafikan kalau mereka semuanya langsung ke KUA, bagaimana yang punya usaha catering? Ya, tadi tinggal ya usaha dekor dan lain-lain ya. Allah itu sudah mengatur. Tapi bagi kita yang memang ada niatan baik, ya kita evaluasi diri kita memang kemampuannya di mana. Jangan memaksakan kayak orang lain yang harus dengan pesta pernikahan yang mewah dan lain-lain. Yang terpenting kita yakin bahwa rezeki itu akan dijamin oleh Allah. Salah satu pintu masuknya adalah dengan cara pernikahan itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya ini. Seperti jadi yang namanya rezeki itu memang misteri dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah sudah menjamin rezeki setiap makhluk hidupnya. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam Penuh Cinta setiap hari jam 4:30 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan wa waladan salihan. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.